Night Show. Masih dalam semangat kemerdekaan RI yang ke-69. Ya, dan kita tamu selanjutnya ini ya, seorang musisi yang memiliki cara unik untuk memperkenalkan Indonesia. Ya. Siapa dia? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. J-Flow right here. Orang-orang kenal sama dia dengan nama J-Flow. Tapi sebenarnya nama aslinya adalah Joshua Matulesi. J-Flow itu nama panggungnya yang mulai dia pakai waktu dia berkarir bersama grup hip hop Psycho-G di tahun 2003. Yang ngasih dia nama J-Flow itu adalah si Igor. Dan menurut Igor, cara rapnya Joshua itu beda. Rapnya mengalir, mengikuti nada. Nggak kayak rapper-rapper umumnya yang terpatah-patah. Jadi deh sama Igor dia dikasih nama J-Flow. Tapi, J-Flow bukan cuma terkenal sebagai rapper doang. Dia juga terkenal sebagai penulis lagu, produser musik, aktor, sampai host acara TV. Tahun 2013 kemarin, salah satu lagunya berjudul Tonight dikontrak perusahaan video game internasional bernama Rush Bros untuk dijadikan salah satu soundtracknya. Ya, lalu J-Flow juga pernah duet bareng Kotak nyanyiin lagu ciptaannya Rise and Fall. Lagu yang dijadiin salah satu lagu kampanye Manchester United. Mereka bilang cinta itu buta, kalau ku bilang cinta itu lupa. Lupa makan, lupa tidur, dan lupa diri. Kadang jadi bisa senyum-senyum sendiri. Yo, 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 yo. And now please welcome J-Flow. Drop your voice. Gila. CD Drop Your Voice. Dengan merahnya gimana kemarin makan kerupuk? Balap karung? Panjat pinang. Panjat pinang. Harusnya dipinang dulu baru dipanjat. Jangan panjat dulu baru dipinang. Iya. Harusnya. Iya, kalau dulu Vincent gimana? Hah? Dulu Vincent gimana? Saya pinang baru panjat. Oh, gitu banyak ya. Kumpulin dulu. Apa kabar, J? Topinya dong. Iya, plus 62. Sama kayak topinya Ferdi tuh, ya. Gokil. Minta aja belagu. Pembagian. Gratisan. Ini maknanya apa dulu? Mungkin yang Kode area udah pasti kan. Kode area Udah jelas pasti. ya, ini kan kode internasional Indonesia kan di dunia internasional. Gitu. Ya idenya sih muncul waktu banyak orang yang di internet kan, kalau internet itu kan asiknya kan seluruh dunia tuh kehubung. Tapi nggak banyak orang yang tahu tentang Indonesia, nggak dapat informasi yang benar soal Indonesia. Nah, gue kan berusaha memperkenalkan Indonesia dengan banyak bikin lagu yang berbahasa Inggris. Nah, lagu-lagu itu gue post di internet, banyak orang dari luar Indonesia yang nanya, lu dari mana sih gitu. Dan bahkan mereka nyangkanya gue bukan dari Indonesia. Dan gue capek ditanyain terus gitu kayak, lu pasti bukan dari Indonesia deh. Musik Indonesia kan nggak gini gitu. Kalau muka lu kayak orang-orang Filipina ya. Ah bagus lah. Atau Thailand lah. Vietnam bisa. Kadang-kadang gue disangkanya malah ini Timur Tengah gue. Timur Azerbaijan. Kosovo. Itu nggak Timur Tengah. Itu bukan Timur Tengah Itu ya. Eropa Timur. Pelajaran ininya kurang ya, pelajaran bumi. Atlasnya kurang nih. Global. Oh jadi Ya jadi dari situ gue memutuskan kayak kemarin kan gue ada satu pekerjaan satu proyek yang melibatkan salah satu klub sepak bola dari Inggris, dari Manchester United gitu barengan sama band Kotak, dan gue harus bikin video kan. Nah gue nggak mau nanti orang dari seluruh dunia ngelihat video itu terus nyangka gue dari mana-mana gitu, bukan dari Indonesia. Akhirnya gue kepikiran gue bikin aja nih topi dengan kode internasional kita supaya orang yang ngelihat begitu mereka search gitu kan di Google, oh 62 tuh kode internasional Indonesia, berarti dia J-Flow adalah musisi dari Indonesia. Pendapat lo gimana kalau kita harus mengenalkan Indonesia dengan cara yang wah? Setuju nggak sih lo sebenarnya? Wah itu pengertiannya apa ya? Kalau gue cuma berpikir kita harus mengenalkan Indonesia dengan cara yang terbuka dan cerdas gitu. Maksudnya Indonesia kan bagian dari pergaulan dunia. Kita juga nggak bisa terus berpikiran sempit bahwa kita memaksa dunia harus ngikutin cara kita. Jadi maksud gue gini,
ada orang yang bilang, kalau ngenalin tentang Indonesia, pakai bahasa Indonesia dong, jangan berbahasa Inggris. Nah, ibaratnya mau masuk ke rumah orang, kita kan baru ngetok pintu dulu nih. Iya. Kalau kita ngomong nggak dengan bahasa yang dia ngerti, kita nggak akan bukain pintu. benar. Nah, kalau udah masuk di dalam, udah duduk di samping Baru ruang deh. tamu, baru deh kita ngomong pakai bahasa yang dia nggak ngerti, kita bisa ajarin. Ini maksudnya ini. That's why juga kumaha, lo kenapa damang, lagu-lagu gitu. lo dengan bahasa Inggris. Yes, gue pakai bahasa Inggris dulu untuk dapat mereka nengok. Tahu yang gue omongin ini, oh ini yang katanya dari negara yang isinya cuma teroris, koruptor, ya kan? Fasis. Ah, fasis. Ternyata ada yang lain, ada seniman-seniman Indonesia yang nggak kayak gitu. Nah, kan untuk ngejelasinnya gue masih pakai bahasa yang mereka ngerti. Bener. Ya, pakai bahasa Inggris dulu. Kalau lo Nanti langsung dengan bahasa Indonesia, mereka nggak paham apa nggak yang lo paham. sampaikan. Kan? Betul. Makanya kenapa gue pakai bahasa Indonesia terus di sini. Karena udah di dalam ya, udah masuk. Bukan, karena nggak bisa bahasa Inggris. Ya, oke. Sekarang ini ada video unik tentang seorang pria bule yang berusaha mengenalkan Indonesia di luar sana dengan cara yang unik. Mari kita lihat videonya. Ini dia. All right, we have our first durian victims. All right, guys, so dig into that. Get yourself a big handful of it. It's very soft and kind of bushy. Yeah, get in there, get some. That's good enough. Yeah, whoops. All right, get you some. We'll do it on 3, okay? Oh man. Oh no, get a bigger. Come on, man. Oh man. Come on, Brian. What does that taste like? What do you think? Mango a little bit. Not bad. Oh, okay. Kind of sweet. You want some more? No. Oh, straight. No, thank you. No, give it a shot. Come on, try it. Taste it. Stick it all in there. Stick it all in there. No, it tastes like a bad banana mixed with mango. Bad banana with Yeah, mango. maybe a rotten mango. I don't know. Rotten mango. So the good news here is you're ready for a night of wild passion. Now that you've had your durian. You've had your dose of aphrodisiac there. You ready? But not with me. I mean, in general. Okay, he's good. Okay, so we've got the mystery globe here with the country names blocked out. Now, Indonesia is the world's 4th most populous country. Do you think you can find it on here for me? Here somewhere? You think he's thinking in here maybe? This whole big chunk? Yeah. It's this whole stretch right here. Above Australia. Right above Australia. Australia. The tip, that's Indonesia. It's the world's 4th most populous country. Isn't that incredible? Well, let me prepare you for your trip to Indonesia. Let me teach you some words, okay? Okay, so the first word is how they say hello over there. So the pronunciation is a little tricky. It's hello. Hello. And you have to say it like you're very happy to see somebody. Hello. 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 All right, so now we're gonna say thank you, and it's terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gue mau durennya. Pertama dari durennya karena katanya orang-orang bule itu paling anti yang namanya duren. Kita anti kalau sedikit ya? Kita anti kalau sedikit. Gue anti, gue termasuk orang yang nggak suka. Oh bule, dia bule. Gue lidah gue ada Bangkoknya dikit soalnya. Durian juga ada di Bangkok ya. Tapi kalau ke pendapat Joshua sendiri gimana? Sedap. Tentang apa nih? Tentang, Duren? tadi video tadi lah. Bukan tentang durennya. Tapi itu aneh, Tentang uniknya orang adalah bule yang Oh, gua- mengenalkan Indonesia. Iya, gue salut. Maksudnya gue nggak tahu tuh si bule tadi dia apa punya istri orang Tujuannya apa? Indonesia atau dia itu siapa ngapain. Tapi salut banget sih bahwa ada orang dan kadang-kadang emang banyak lagi contoh di sekitar kita orang yang bukan orang Indonesia secara kewarganegaraan ternyata lebih bangga sama Indonesia Iya. dan lebih banyak melakukan usaha untuk kenal Indonesia dibandingin kita yang udah orang Indonesia gitu. Iya. Mungkin karena kita ngerasa ya kita kan kita kenal Indonesia dari lahir ya, Dari lahir. tanpa usaha gitu. Mungkin kalau buat orang yang dari luar terus menetap di sini, berusaha untuk bisa diterima di sini, jatuhnya lebih cinta gitu. Kayak lo jadian kan, kalau tiba-tiba jadi sama yang lo ngejar-ngejar yang lama kan beda kan. Si Vivi. Vivi. Enggak, Siska. Siska apa lagi nih? Sandy. bukan nama mantan lo siapa dulu? Bambang. Mas Bram. Mas Bram, ya. Zainuddin. Oke. Kalau Jefflo sendiri pernah ngeliat ada contoh-contoh lagi yang unik, cara-cara unik mengenalkan Indonesia kepada khalayak luar gitu? Apa ya? Gue tuh pernah, gue tahu tuh tau nggak yang di YouTube tuh ada bule yang
bikin Si Sasha Stevenson pernah kita undang juga di sini. Gue suka gitu ngeliat apa kayak dia kan kayak ngasih guide tips gimana cara bertahan hidup di Indonesia gitu kan. Dan emang nggak gampang lo bertahan hidup di sini kan. Bagaimana caranya kalau ditilang sama polisi lah, sampai hal terus kecil gitu. ngadapin orang Indonesia yang sangat fleksibel soal waktu. Kayak lo kalau janjian sama orang Indonesia tuh harus tahu lah makna sebenarnya. Tapi emang hal-hal itu sebenarnya yang kayak awalnya sih lucu ya kalau kita lihat. Cuman kayaknya kita harus punya satu mental untuk gimana caranya hal-hal itu tuh sebenarnya bisa diubah gitu loh. Kita mental itu harus direvolusi. Iya, direvolusi supaya kita merdeka. Supaya kita merdeka. Jadi makanya gue bikin musik tuh yang gue bilangnya musik J-Flow adalah musik merdeka, musik yang memerdekakan yang dengar dan memerdekakan sesama musisi bahwa seharusnya musik itu nggak ada boundaries, nggak ada batas. Lo bisa bikin musik sekeren apapun yang lo mau, nggak usah pusingin pasar, nggak usah pusingin main di acara pagi-pagi itu apa enggak. Yang penting inilah musik, memerdekakan pikiran. Selanjutnya ini ada beberapa fun fact tentang Indonesia dan kemerdekaannya. Silakan Esti. Oke, sekarang saya akan memberikan informasi tentang fakta-fakta menarik mengenai Indonesia dan kemerdekaan yang mungkin ada yang tidak kalian ketahui. Yang pertama adalah pada saat proklamasi kemerdekaan, Bung Karno itu sedang sakit. Diduga saat itu ia sedang terjangkit malaria. Jadi pada saat ia membacakan proklamasi, ia melakukannya dalam keadaan meriang dan suhu badannya tinggi. Ternyata lagi sakit waktu itu. Tapi kalau Vincent kan tadi katanya lagi meriang juga, tapi dia meriang gembira. Oh, itu meriang gembira. Vincent kok ngeliatnya ke gue sih? Vincent yang ini Mbak. Udah berapa tahun sama gue masih salah juga. Kalian tuh sepaket loh. Gue enak aja loh. Beda orang. Berikutnya, yang kedua adalah yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi adalah Fatmawati, istri ketiga dari Soekarno. Warna putih dari bendera tersebut diambil dari spray kasurnya Bung Karno. Dan warna merahnya itu didapat dari kain tukang soto. Itu pada tahu nggak? Banyak yang belum tahu. Saya baru tahu. Ini juga saya baru tahu. Kalau yang spray saya udah tahu, cuman kalau yang merahnya ternyata dari tukang soto itu saya baru tahu. Merahnya. Dan gue tetap nggak tahu itu sotonya soto apa, ambengan, benar. Ya, itu yang harus kita cari tahu. Kebanyakan tukang soto itu biasa putih, tulisannya warna-warni. Dia merah berarti. Ya. Untuk itu kita hadirkan tukang sotonya. Surprise! Surprise, kaget semuanya. Kamu surprise buat siapa juga? Semuanya terkejut ya. Gak ada ternyata tukang sotonya. Gak ada. Ya itu, tapi jelas itu infonya kayak gitu ya. Ya. Yang ketiga, tiang bendera yang digunakan untuk mengibarkan bendera pada saat kemerdekaan itu dibuat dari batang bambu yang ditanam secara kasar hanya beberapa menit menjelang upacara. Berarti batang bambunya benar-benar dadakan ya? Itu buat nyanggah kain tukang soto tadi. Buat nyanggah siapa tahu kan ya kan? Kita nggak tahu tapi ya. itu dadakan tapi akhirnya jadi sesuatu. Kita nggak tahu. Tapi kita tanyakan saja kepada tukang sotonya. Nggak ada. Aduh, dia lagi nyari bambu. Dan ternyata negara pertama yang tercatat mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Mesir mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka pada tanggal 22 Maret 1946. Kira-kira 7 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Itulah beberapa informasi. jadi pada tanggal itu kalau nggak salah ada pedagang martabak Mesir, jadi langsung mengakui. Langsung ada deal ya, masuk ke Indonesia itu tuh. dia. Ini faktanya semakin ngaco. Enggak. Kenapa jadi ada tukang soto, ada tukang martabak? Dan tukang soto itu merasa terancam dengan kehadiran martabak Mesir. Pasti. Udah. Ya, Pokoknya itu pokoknya infonya ya. Indonesia itu lebih baik nggak ada teroris, kesannya Oh, iya fasis, dong. enggak lah. Terus tukang endorsis, cek IG kita sis. Ntar usaha lo nggak jalan Oh, dong. iya, jangan. Itu kan lagi usaha pakaian baby. Thank you Esti Thank buat you. fun fact-nya seputar kemerdekaan Indonesia. Ya, Habis ini kita akan membahas beberapa pemuda-pemudi yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tetap di Tonight Show.